Kenapa ya masih banyak banget orang yang beranggapan kalau bumi itu datar? Padahal kalau kita lihat bulan dan matahari di sana, mereka semua terlihat jelas berbentuk bulat. Namun, sebagian orang benar-benar percaya bahwa Tuhan menciptakan bumi ini tidak berbentuk bola seperti yang selama ini kita anggap. Mereka punya sederet pertanyaan yang sekilas terdengar masuk akal. Semisal mereka bertanya, kalau bumi ini bulat, kenapa kita tidak pernah merasakan sensasi seperti sedang berdiri di atas sebuah bola yang melengkung? Atau kenapa pesawat terbang harus melaju lurus, tidak pernah harus menungkik hidungnya ke bawah untuk mengikuti lengkungan bumi? Tidak berhenti di situ, mereka juga bilang kalau foto-foto bumi dari luar angkasa itu semuanya adalah hasil rekayasa. Eksplorasi luar angkasa, pendaratan di bulan, satelit, semua dianggap sebagai konspirasi global tingkat tinggi. Bahkan, ada juga beberapa umat Islam yang menafsirkan beberapa surat dalam Al-Quran seperti surat Al-Hijr ayat 19 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bumi kami hamparkan," sebagai sebuah pernyataan mutlak bahwa bumi ini benar-benar datar seperti hamparan karpet. Hari ini kita akan mencoba membedah dan membahas tuntas semua ini. Kita akan membahas teori-teori yang mengatakan bumi itu datar dan bagaimana sains membantahnya, serta bagaimana sebenarnya penafsiran ayat Al-Quran terkait hal ini. Sejak kapan sebenarnya orang-orang mulai berpikir jika bumi ini sebuah dataran, dan bagaimana bentuk bumi yang sebenarnya? Mari kita bahas lengkapnya hanya di #TV. Mungkin di antara kalian ada yang mikir, ini sudah tahun 2026, masa sih masih ada yang percaya kalau bumi itu datar? Tapi kenyataannya gerakan ini masih sangat hidup, komunitasnya besar, dan argumen mereka justru makin hari makin kreatif dan tertata. Hari ini kita nggak bakal menghujat atau menertawakan siapapun. Kita cuma mau bedah secara santai, kenapa sih teori ini bisa ada, dari mana asalnya, dan apa kata sains soal fenomena ini. Mari kita mulai dari dasarnya. Apa sebenarnya teori bumi datar itu? Pada dasarnya, penganut teori bumi datar ini percaya kalau bumi ini bukanlah bola raksasa yang melayang dan berputar di ruang hampa yang gelap. Menurut mereka, bumi ini berbentuk seperti cakram datar raksasa. Di tengah-tengah cakram tersebut terdapat sebuah kutub utara sebagai pusatnya. Lalu muncul pertanyaan, gimana dengan matahari dan bulan yang kalau kita lihat bentuknya bulat? Penganut teori ini punya pandangan yang sangat berbeda dengan astronomi modern. Perlu dicatat, tidak ada satu model resmi yang disepakati oleh semua penganut bumi datar. Tapi, mayoritas dari mereka menganggap bahwa objek seperti matahari dan bulan itu ukurannya jauh lebih kecil dari bumi. Mereka percaya matahari dan bulan jaraknya sangat dekat dengan kita dan bergerak melingkari layaknya lampu sorot di atas permukaan cakram bumi. Itulah yang menurut mereka menciptakan siang dan malam. Terus, kalau bumi tidak bulat dan tidak punya massa sebesar planet, bagaimana dengan hukum gravitasi? Menariknya, banyak dari mereka menolak keras konsep ini. Mereka mengganti gravitasi dengan teori densitas atau kerapatan benda dan daya apung. Singkatnya begini, menurut mereka, sebuah benda jatuh ke bawah bukan karena ditarik oleh inti bumi, tapi murni karena benda itu lebih berat atau lebih padat daripada udara di sekitarnya. Sebaliknya, balon helium naik ke atas karena dia lebih ringan daripada udara. Lalu, bagaimana dengan pandangan agama, khususnya mengenai surat Al-Hijr ayat 19 yang menyebutkan, "Dan bumi kami hamparkan"? Sebagian orang mengatakan bumi datar berdasarkan ayat wal arda madatnaha, yang artinya dan bumi kami bentangkan, kami hamparkan. Padahal, kalimat madatnaha itu hanya bisa digunakan ketika bentuknya bulat. Selain bulat, tidak bisa disebut sebagai madatnaha. Mengapa demikian? Wal arda dan bumi, ketika disebutkan wal arda artinya mencakup bumi secara keseluruhan. Madatnaha, kami bentangkan, kami luaskan, kami hamparkan. Artinya dimanapun kita berpijak, di penjuru manapun di muka bumi ini, kita akan selalu melihat di hadapan mata kita itu selalu terbentang luas, tidak ada ujungnya. Karena selain dari bulan itu tidak bisa disebutkan sebagai madatnaha, karena memiliki sudut ujung. Contohnya, kalau bumi bentuknya segitiga atau kotak ataupun selain dari bulat, itu akan mengharuskan ada sudut ujung. Semisal kotak, kalau kita berjalan lurus terus sampai ujung, maka kita akan menemukan sudut ujung. Mata kita melihat ke depan, tidak ada hamparan lagi, tidak ada hamparan luas lagi. Selesai, harus berbelok.
Apapun selain bulat itu pasti ada sudut ujungnya. Tetapi berhubung bumi ini bentuknya bulat yang sangat besar kebulatannya, sehingga kalau kita berjalan lurus kemanapun, kita akan melihat tanpa ujung. Sehingga kalimat Madat Naha itu sangat cocok, sangat sesuai baik dipahami oleh orang dahulu ataupun orang-orang zaman sekarang. Hari ini, ketika ilmu pengetahuan mengatakan bumi itu bulat, sangat tidak bertentangan. Karena memang satu-satunya hal yang bisa disebut sebagai Madat Naha ketika bumi itu berbentuk bulat. Sekarang kita masuk ke sejarahnya. Siapa sebenarnya pencetus dari ide ini? Banyak yang mengira kalau bumi datar ini adalah tren konspirasi baru yang lahir dari dunia internet. Padahal nggak sama sekali. Secara historis, gagasan bahwa bumi itu datar adalah pandangan kuno yang memang dipegang oleh hampir semua peradaban awal manusia. Jauh sebelum ilmu navigasi atau astronomi berkembang pesat seperti sekarang ini. Namun, kalau kita bicara soal pergerakan modernnya, tokoh yang paling berpengaruh adalah seorang pria dari Inggris bernama Samuel Rowbotham yang hidup pada abad ke-19. Dia menulis sebuah buku yang sangat terkenal di kalangan mereka, berjudul Zetetic Astronomy, Earth Not a Globe. Samuel pernah melakukan sebuah eksperimen yang dia sebut sebagai eksperimen Beaufort Level. Dia pergi ke sebuah sungai panjang yang lurus di Inggris dan mencoba membuktikan bahwa permukaan air di sungai itu benar-benar datar dan tidak menunjukkan kelengkungan bumi sama sekali. Walaupun eksperimen ini kemudian hari dipatahkan oleh banyak ilmuwan setelahnya yang memasukkan faktor pembiasan cahaya, gagasan Rowbotham inilah yang akhirnya jadi semacam pedoman atau kitab suci bagi komunitas bumi datar modern sampai detik ini. Kita lompat ke era modern. Ada juga tokoh bernama Eric Dubay. Dia merupakan salah satu tokoh bumi datar paling terkenal di era internet saat ini. Dia memiliki pengaruh yang sangat luar biasa dalam kebangkitan kembali teori bumi datar ini sejak tahun 2015 melalui media sosialnya. Pertanyaan terbesarnya adalah, kenapa orang masih percaya kalau bumi itu datar? Alasan pertama, penganut bumi datar sangat mengandalkan apa yang terlihat oleh indera mereka sendiri. Saat kita berdiri di pantai, kita melihat garis horizontal seolah-olah lurus sempurna. Kita merasa bumi ini diam saja. Tidak terasa seperti sedang berputar dengan kecepatan ribuan kilometer per jam, karena mereka hanya percaya pada apa yang bisa dirasakan langsung. Gagasan bahwa bumi itu bulat dan berputar terasa tidak masuk akal bagi mereka. Alasan kedua, kecurigaan yang sangat mendalam terhadap pemerintahan dan otoritas sains. Banyak dari mereka yang yakin kalau foto-foto satelit itu hanyalah CGI atau hasil rekayasa badan antariksa seperti NASA. Mereka percaya bahwa konsep bumi bulat merupakan sebuah konspirasi raksasa yang sengaja diciptakan untuk menutupi sebuah kebenaran atau rahasia yang disembunyikan dari umat manusia. Alasan yang ketiga, faktor psikologis. Gerakan ini memberikan rasa memiliki atau sense of belong ketika seseorang merasa skeptis terhadap narasi arus utama, lalu menemukan komunitas yang sama-sama mempertanyakan hal itu. Mereka merasa dihargai. Mereka merasa menjadi kelompok elit yang sudah bangun dari kebohongan. Sementara orang-orang lain di dunia luar masih tertidur. Kalau bumi ini benar-benar datar, lalu ujungnya ada di mana? Air lautnya kenapa tidak tumpah keluar angkasa? Nah, inilah bagian yang paling ikonik dari teori mereka. Mereka tidak melihat Antartika sebagai sebuah benua yang ada di kutub selatan bumi. Mereka meyakini bahwa Antartika adalah sebuah dinding es raksasa yang mengelilingi seluruh tepian cakram bumi. Menurut mereka, dinding es inilah yang menahan miliaran ton air laut supaya tidak tumpah melewati batas. Mereka sangat sering mengutip perjanjian Antartika yang ditandatangani oleh berbagai negara sebagai bukti nyata bahwa negara-negara elit dunia sengaja menjaga Antartika secara militer. Tujuannya agar manusia biasa tidak bisa pergi ke sana dan melihat ujung dari bumi. Padahal, secara ilmiah dan historis, sudah ada ribuan ekspedisi mandiri yang melintasi Antartika dan mendokumentasikannya sebagai sebuah benua es biasa yang ada di kutub selatan planet ini. Jika kita bicara soal Antartika, sering juga muncul kisah misterius tentang Laksamana Angkatan Laut Amerika yang bernama Richard Abbott sekitar tahun 1947, di mana dia memimpin sebuah ekspedisi besar-besaran ke ujung Antartika dalam operasi Hekjam, sebuah operasi yang bertujuan untuk melakukan pelatihan di lingkungan cuaca ekstrim kutub dan penelitian militer. Namun, muncul sebuah cerita konspirasi bahwa di sana sang Laksamana melihat sebuah benua hijau yang belum tersentuh oleh manusia, lengkap dengan hewan-hewannya, serta ada peradaban maju yang tersembunyi di balik tembok es tersebut. Namun faktanya,
Klaim dan catatan rahasia yang konon ditulis oleh sang Laksamana ini tidak memiliki bukti fisik maupun laporan resmi yang bisa diverifikasi kebenarannya. Kisah ini dianggap oleh para sejarawan sebagai hoax atau sekadar karya fiksi yang baru muncul dan digoreng bertahun-tahun setelah ekspedisinya selesai. Meski begitu, memang benar ada penelitian geologi yang mengatakan bahwa dahulu kala Antartika adalah sebuah daratan yang hangat dan dipenuhi hutan tropis sekitar 250 juta tahun yang lalu. Pada periode Trias, Antartika merupakan bagian dari superbenua yang bernama Gondwana. Iklimnya sangat relatif hangat, lembab, dan dihuni oleh berbagai tumbuhan serta hewan-hewan purba, termasuk dinosaurus. Namun, perubahan dari benua yang hijau menjadi benua es yang mematikan ini terjadi melalui proses alam yang sangat-sangat panjang, memakan waktu puluhan hingga ratusan juta tahun. Ini terjadi seiring dengan pergeseran posisi lempeng benua, perubahan arus laut global, dan siklus iklim bumi. Ini adalah bukti betapa dinamisnya planet kita. Permukaan bumi dapat berubah secara dramatis dalam skala waktu geologi yang panjang. Oke, sekarang kita lihat dari sudut pandang sains. Sebenarnya, nenek moyang kita sudah sadar dan tahu kalau bumi itu bulat bahkan sejak zaman Yunani kuno, jauh sebelum ada satelit atau roket. Mari kita bantah dengan observasi yang sangat sederhana. Pertama, perhatikan saat terjadi gerhana bulan. Di saat itu, posisi bumi kita berada tepat di tengah-tengah, memotong garis antara matahari dan bulan. Bumi otomatis menciptakan bayangan yang besar yang menutupi permukaan bulan. Coba perhatikan bentuk bayangan tersebut. Bayangan bumi di bulan itu selalu melengkung bulat dari arah manapun gerhananya terjadi. Benda tiga dimensi apa yang bayangannya selalu berbentuk lingkaran bulan dari sudut manapun dia disidari cahaya? Jawabannya cuma satu, bola. Yang kedua, soal gravitasi. Kalau bumi itu datar, maka hukum gravitasi akan terasa sangat aneh. Gravitasi itu sifatnya alami, menarik semua benda bermassa ke arah pusat massa. Karena bumi kita ini bulat, massa terbesarnya ada di inti bumi. Sehingga kita semua ditarik lurus ke bawah. Makanya, dimanapun kita berdiri di belahan bumi manapun, rasanya tetap menapak rata ke tanah. Bayangkan, kalau bumi ini berbentuk datar seperti piringan. Pusat gravitasinya pasti ada di tengah-tengah cakram itu. Artinya, semakin kamu berjalan menjauh dari tengah menuju ke arah pinggiran atau dinding es, arah tarikan gravitasi tidak akan ke bawah telapak kakimu. Gravitasi bakal menarik badan kamu menyamping, kembali ke arah tengah cakram. Kamu bakal merasa seperti sedang berjalan menanjak bukit yang sangat curam, padahal tanahnya datar. Yang ketiga, dan ini adalah logika yang paling simpel. Saat kita sedang ada di Indonesia, sedang terang benderang di siang bolong, orang-orang di belahan dunia lain seperti Amerika sedang tertidur lelap di tengah malam yang gelap gulita. Kalau bumi ini datar dan matahari melayang di atasnya, seharusnya cahaya matahari menyinari seluruh permukaan bumi secara bersamaan tanpa halangan. Jikapun matahari dianggap seperti lampu sorot yang kecil, kita tetap akan bisa melihat sumber cahaya itu bergerak menjauh, bukan terbenam menghilang ke bawah garis cakrawala. Kenyataannya, kita melihat matahari benar-benar tenggelam, tertutup oleh lengkungan planet kita sendiri, yang membuktikan adanya zona waktu dan rotasi bumi yang bulat. Jadi, setelah semua pembahasan ini, apakah teori bumi datar ini sangat berbahaya? Mungkin masalahnya bukan terletak pada bahaya secara fisik, melainkan pada pembagian cara kita menyaring sebuah informasi. Perdebatan soal bumi datar ini sebenarnya adalah pengingat yang sangat bagus bagi kita semua. Ini melatih kita untuk selalu berpikir kritis, mau melakukan riset mendalam, dan tidak menelan informasi bulat-bulat begitu saja. Sains itu ilmu yang dinamis. Sains tidak pernah malu untuk dikoreksi kalau memang ada bukti baru yang kuat dan bisa diuji. Tapi sampai detik ini, ribuan tahun observasi, perhitungan matematika, dan teknologi navigasi canggih yang kita nikmati hari ini, semuanya sepakat dan membuktikan bahwa kita hidup di atas sebuah planet yang sangat indah, yang berbentuk bola melayang di tata surya. Pada akhirnya, perdebatan soal bentuk bumi ini tidak perlu dijadikan ajang permusuhan. Karena esensi sejati dari kehidupan ini bukanlah tentang memperdebatkan bagaimana bentuk pasti dari bumi yang kita injak, tetapi tentang bagaimana bentuk kepedulian kita terhadap sesama manusia yang tinggal di atasnya, serta bagaimana tindakan nyata kita untuk menjaga bumi ini agar tetap lestari dan nyaman untuk generasi kita selanjutnya. Bagaimana menurut kalian semua? Apakah kalian punya teman atau keluarga yang masih percaya dengan teori ini? Coba tuliskan tanggapan dan cerita kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel #TV kalau kalian memang suka dengan konten-konten pembahasan seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.